Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian status gizi, asupan makan atlet, dan pemberian makanan pada pre-kompetisi. Yang pertama, kita akan melihat dulu bagaimana gambaran kebutuhan zat gizi pada masing-masing cabang olahraga. Pertama adalah olahraga power, memiliki kebutuhan terkait dengan zat gizi karbohidrat sekitar 45-50%, lemak 30-35%, protein 17-20%. Olahraga endurance seperti maraton, lari jarak menengah, jarak jauh, renang di atas 400 meter memiliki kebutuhan akan karbohidrat di rentang 60-65%, lemak 25-30%, dan protein 12-15%. Sedangkan untuk olahraga sprint memiliki kebutuhan karbohidrat sekitar 50-60%, lemak 25-30%, dan protein 16-18%. Olahraga-olahraga permainan seperti sepak bola, voli, basket memiliki kebutuhan akan karbohidrat di rentang 50-60%, lemak 30-35%, dan protein 12-15%. Penilaian asupan makan ini mencerminkan jumlah energi yang dikonsumsi selama satu hari. Apabila keseimbangan energi yang masuk adekuat, maka metabolisme dalam tubuh akan berjalan dengan normal. Kondisi kurangan cairan atau dehidrasi pada atlet dapat mempengaruhi performa saat latihan. Beberapa metode penilaian asupan makan bisa melalui food record, recall 24 jam, FFQ, SQFFQ, penimbangan bahan makanan, atau bisa dengan menggunakan visual comstock. Nah, food record ini biasanya dilakukan pencatatan makanan yang mana dilakukan sendiri oleh responden. Responden mencatat setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam sehari. Pencatatan makanan dilakukan selama 3 hari, meliputi 2 hari kerja dan 1 hari libur. Setelah data diperoleh, perlu dilakukan cek ulang untuk memastikan porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang kedua adalah food recall. Food recall ini bisa digunakan untuk mengetahui asupan harian, kemudian bisa dilakukan dengan dua cara ya, mundur ke belakang atau 24 jam pada hari sebelumnya. Penilaian asupan dengan metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan metode yang lain. Yang selanjutnya adalah FFQ. Nah, FFQ ini merupakan penilaian asupan makan dengan cara memberikan daftar makanan dan minuman kepada responden, yang mana penilaian asupan makanan dengan cara ini mengandalkan ingatan responden tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam periode tertentu. Sedangkan SQFFQ itu adalah modifikasi dari Food Frequency Questionnaire. Yang membedakan adalah dalam SQFFQ ini dilengkapi dengan frekuensi makan serta banyaknya makan dan minuman yang dikonsumsi. SQFFQ tidak hanya pada makanan, tapi juga ada yang khusus untuk cairan, yang mana di sini bisa mengetahui frekuensi dan jumlah volume minuman yang dikonsumsi. Berikut adalah contoh form questionnaire SQFFQ untuk cairan. Yang selanjutnya adalah untuk melihat kebutuhan gizi ya. Perlu kita untuk diagnosis gizi pada atlet, pertama harus melewati yang namanya assessment. Assessment baik itu antropometri, biokimia, fisik klinis, dan dietary. Kemudian setelah itu ada diagnosis gizi, kemudian intervensi, dan monitoring evaluasi. Yang pertama untuk antropometri, kita harus tahu dulu status gizi atlet. Kita bisa melihat indeks massa tubuhnya atau persentase lemak tubuhnya. Bisa salah satunya dengan menggunakan kriteria Asia Pasifik. Dikategorikan normal jika IMT-nya di rentang 18,5 sampai 22,9. Yang selanjutnya, kita harus tentukan dulu basal metabolic rate-nya yang kita sesuaikan dengan jenis kelamin, usia, dan berat badan. Setelah ketemu BMR, kemudian kita tambahkan BMR itu dengan 10% dari BMR atau yang namanya adalah SDA atau Specific Dynamic Action. Berikut adalah tabel BMR menurut jenis usia dan jenis kelamin. Jadi di sini contohnya adalah usia 18-29 tahun untuk laki-laki menggunakan rumus 15,3 kalikan berat badan ditambah 679. Yang selanjutnya adalah faktor aktivitas fisik. Nah, faktor aktivitas fisik ini dihitung berdasarkan energi untuk aktivitas yang dilakukan sehari-hari tanpa kegiatan olahraga. Nah, faktor aktivitas fisik bisa melihat dari sini ya, menurut Williams.
tahun 2007 terkait dengan koefisien aktivitas fisik pria atau wanita. Yang selanjutnya adalah kita kalikan faktor aktivitas fisik tersebut dengan BMR yang sudah ditambahkan dengan SDA. Yang selanjutnya adalah kita tentukan penggunaan energi sesuai dengan latihan atau pertandingan olahraga. Kita kalikan jumlah jam yang digunakan untuk latihan per minggu dengan besarnya energi yang dikeluarkan untuk aktivitas olahraga. Setelah itu, total tadi dalam seminggu kemudian kita bagi menjadi 7 untuk mengetahui penggunaan energi yang dikeluarkan per harinya. Nah, ini adalah kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga. Contohnya adalah bola basket dengan berat badan 50 kg. Yang dikeluarkan adalah 7 kalori per menit. Sehingga kalau misalnya olahraganya itu 30 menit, maka tinggal kita kalikan 7 dengan 30 menit. Yang selanjutnya adalah apabila atlet itu masih dalam masa pertumbuhan, maka kita tambahkan kebutuhan energi pertumbuhan. Di sini misalnya usianya 15 tahun untuk anak laki-laki atau perempuan, maka kita tambahkan 1 kilokalori per kilogram berat badan. Berikut adalah perhitungan untuk contoh kasus. Diketahui seorang atlet bola voli bernama Susanti berusia 25 tahun, mempunyai tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg. Susanti berlatih lari 3 kali seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilometer selama 1 jam. Selain itu, Santi juga latihan voli 2 kali seminggu selama 30 menit. Adapun aktivitas sehari-hari adalah aktif ringan. Berikut adalah cara perhitungan. Untuk langkah 1, kita tentukan status gizi atlet dengan menggunakan indeks massa tubuh dan prosentase lemak. IMT-nya ketemunya adalah 19,53, maka dia kategorinya normal. Yang langkah kedua adalah kita tentukan BMR berdasarkan dari tabel, yaitu 14,7 dikalikan dengan berat badan ditambah 496. Ketemunya adalah 1378. Langkah selanjutnya kita tentukan SDA 10% dari BMR. Ketemunya adalah 137,8 kilokalori. Kemudian kita jumlahkan BMR dengan SDA, yaitu 1378 ditambah 137,8, ketemunya adalah 1515,8 kilokalori. Langkah selanjutnya, BMR yang sudah ditambahkan dengan SDA, kita kalikan dengan faktor aktivitas fisik. Ini adalah aktivitas fisik selain aktivitas olahraga, ketemunya adalah 2197,91 kilokalori. Langkah selanjutnya, kita hitung aktivitas olahraganya. Tadi ada 2, lari 3 kali seminggu, dan voli 2 kali seminggu. Nah, ini 3 adalah frekuensi, 60 itu adalah menitnya, 12 adalah kalori per menit dalam tabel. Sehingga ketemunya adalah 2160 kilokalori per minggu, untuk voli 180 kilokalori per minggu. Setelah itu kita tambahkan menjadi 2340 kilokalori per minggu. Untuk menghitung energi untuk aktivitas olahraga per hari, maka ketemunya adalah 334,29 kilokalori. Setelah itu kita jumlahkan total kebutuhan energi per harinya adalah dari energi yang tadi BMR plus SDA dikalikan faktor aktivitas fisik, ditambahkan dengan aktivitas untuk olahraganya. Sehingga ketemunya adalah 2532,2 kilokalori. Itu adalah cara pertama. Cara kedua bisa menggunakan REE atau Resting Energy Expenditure. Ini adalah rumus untuk laki-laki 66,5 ditambah 13,8 dikalikan berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali usia. Untuk REE wanita 655 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,7 kali tinggi badan dikurangi 4,7 dikalikan dengan usia. Nah, ini adalah tabel untuk aktivitas fisiknya. Misalnya ringan atau sangat ringan, maka bisa kita kalikan dengan faktor aktivitas tersebut. Nah, ini energi aktivitas berarti REE tinggal kita kalikan dengan aktivitasnya. Kemudian yang selanjutnya untuk energi latihan. Nah, energi latihan ini bisa dengan menggunakan lama latihan dikalikan dengan besarnya energi tanpa mempertimbangkan frekuensi, sehingga untuk menghitung hanya pada saat itu saja. Jadi energi totalnya adalah energi aktivitas ditambah dengan energi latihan. Yang selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan protein. Menurut AKG, seorang membutuhkan 1 gram protein per kilogram berat badan.
Tetapi ada atlet yang membutuhkan lebih banyak, misalnya seorang pelari yang dia sedang berlatih secara intensif. Nah, di sini untuk menghitung berapa banyak protein yang dibutuhkan, kita identifikasi atlet tersebut termasuk golongan yang mana. Apakah atlet yang rutin berlatih atau ini ya, di sini umurnya kita sesuaikan dan juga berat badannya juga disesuaikan. Nah, ini adalah estimasi kebutuhan protein atlet. Contohnya adalah olahraga sepak bola, olahraga power, rentangnya di sekitar 1,4 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Yang selanjutnya adalah kebutuhan lemak. Lemak sangat penting bagi tubuh. Di sini kebutuhan lemak sekitar 20 sampai 35% dari kebutuhan total. Nah, yang menjadi perhatian adalah jika kadar lemak kurang dari 8%, maka atlet wanita terutama ya akan mengalami gangguan menstruasi. Hal ini terjadi karena rendahnya hormon estrogen yang juga akan mengakibatkan risiko terjadinya osteoporosis. Sehingga pada atlet wanita ini memang perlu dilihat lagi konsumsi lemaknya. Jadi konsumsi lemaknya memang sebaiknya tidak boleh kurang dari 20% dari total kalorinya. Tetapi jika dikonsumsi lebih dari 35% juga akan membahayakan bagi kesehatan atlet itu sendiri. Nah, cara menghitungnya tadi kita sudah hitung ya. Kita hitung total energinya, kemudian kita hitung proteinnya, kita hitung kebutuhan lemaknya. Kemudian untuk hitung karbohidrat, tinggal kita hitung dari total energi, dikurangi protein, dikurangi dengan lemak. Yang selanjutnya adalah makanan fase latihan atau pre-kompetisi. Nah, di sini adalah periodisasi gizi ya, yang bisa kita lihat mulai dari fase persiapan, pertandingan, kemudian ada fase transisi. Nah, pada saat persiapan di sini perlu dilihat kembali terkait dengan status gizi dari atlet tersebut. Yang selanjutnya di sini ya, pada saat latihan sesuaikan dengan kebutuhan dan biasanya menyesuaikan apakah atlet tersebut masuk kategorinya status gizinya normal atau berlebih atau kurang. Sehingga perlu adanya fase-fase perbaikan status gizi. Nah, di fase pertandingan ya atau precision atau pre-kompetisi di sini bisa menggunakan ya kebutuhan asupan gizi makro secara umum. Ini adalah persiapan tanpa perubahan berat badan, karbohidratnya di 4-7 gram per kilogram berat badan dan protein 1,2-2 gram per kilogram berat badan dan lemaknya 0,9 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan. Sedangkan dengan penurunan berat badan, maka karbohidratnya di sini ada penurunan ya, 3-4, proteinnya dia lebih tinggi, 2-2,5, lemaknya juga cenderung lebih rendah, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, ini adalah kebutuhan asupan zat gizi secara spesifik pada precision. Jadi di sini sebelum pada saat latihan ya, tahap latihannya adalah sebelum, saat, dan setelah latihan. Nah, di sini biasanya pada saat tahap latihan sebelum latihan diberikan 1-4 jam sebelum latihan itu adalah karbohidrat 1-4 gram per kilogram berat badan. Kemudian protein di sini, tinggi protein diberikan apabila akan melakukan latihan strength. Tetapi untuk latihan aerobik atau latihan dengan jenis aerobik sedang diberikan asupan rendah protein. Kemudian natrium ini diberikan 500 mg saat 1-4 jam sebelum latihan. Kemudian cairan, di sini diutamakan cairan yang elektrolit yang mengandung natrium. Kemudian pada saat latihan, di sini diberikan 30-90 gram per jam pada saat latihan. Apabila latihan makan waktu antara 2,5 sampai 3 jam, maka suplemen karbohidrat dibutuhkan seperti contohnya snack-snack bar. Kemudian protein juga diberikan 3-10 gram protein per jam, bergantung jenis dan durasi latihan atlet. Natrium diberikan 300-500 mg per jam untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Kemudian cairan juga diberikan sekitar 89-237 ml setiap 15-20 menit. Setelah latihan, bisa mengkonsumsi snack kecil yang mengandung 20-30 gram karbohidrat, protein 20 gram, kemudian natrium 500 mg yang bisa diperoleh dari makanan seperti roti, yogurt, dan crackers. Kemudian cairan itu 710 ml setiap 1 kg berat badan yang hilang saat latihan. Nah, untuk persiapan biasanya akan ada namanya adalah karbohidrat loading. Nah, di sini karbohidrat loading. Di sini jenis karbohidratnya kita juga harus perhatikan ya. Harus perhatikan
pada saat kapan dan jenisnya seperti apa, bentuknya bagaimana, kalau misalnya tadi latihannya atau bertandingnya itu dalam rentang waktu berapa menit. Kalau misalnya kurang dari 30 menit, maka sebenarnya tidak disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat. Yang di Kalau di rentang 30 sampai 75 menit bisa dengan cara pemberian cairan atau sport drink. Kemudian 1 sampai 2 jam diberikan 1 botol sport drink, kemudian 2 sampai 3 jam itu bisa dengan energy bars, kemudian lebih dari 2,5 jam bisa diberikan glukosa dan fruktosa ya, 3 porsi protein bar atau energy gel. Nah, ini adalah karbohidrat loading, biasanya memang diberikan itu di 3 hari ya, 3 hari menjelang bertanding. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan glikogen. Jadi, karbohidrat loading ini memang dia untuk persiapan atlet menuju hari pertandingan. Karbohidrat loading ini adalah suatu strategi untuk memaksimalkan cadangan glikogen, untuk membentuk cadangan glikogen supaya apa? Supaya mencegah terjadinya hipoglikemi atau rendahnya kadar glukosa di dalam darah, sehingga dapat menenangkan lambung. Nah, peningkatan cadangan karbohidrat ini, terutama glikogen otot, akan meningkatkan performa atlet dari segi intensitas dan juga durasi. Nah, di rentang 1-3 hari sebelum bertanding dalam porsi besar, yaitu sekitar 8-10 gram karbohidrat per kilogram berat badan. Nah, selain itu di sini ya, memang biasanya latihan yang diberikan menjelang bertanding itu dia justru bukan latihan yang berat. Jadi latihan yang berat itu diberikan jauh-jauh sebelum menjelang bertanding. Kemudian ini adalah beberapa contoh ya, indeks glikemik bahan makanan. Ini adalah bahan-bahan makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah di rentang 0 sampai 55. Ada brokoli, tomat, kacang, susu full cream, susu skim, ada apel, wortel. Kemudian ini adalah bahan makanan yang memiliki indeks glikemik sedang, seperti mangga, pisang, kiwi, es krim, madu, donat, roti gandum. Kemudian ini indeks glikemik tinggi ya, 70-100, ada semangka, nasi putih, kentang, sport drinks, glukosa, roti tawar, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh menu ya untuk indeks glikemik tinggi dan rendah. Ini adalah indeks glikemik tinggi, contohnya adalah 1 porsi sereal cornflakes, 2 gelas susu skim, 2 lembar roti tawar, kemudian 2 sendok makan selai, dan 1 botol sport drinks. Indeks glikemiknya adalah 78, dengan energi 852 kalori, karbohidratnya 162 gram, lemaknya 12 gram, proteinnya 23 gram. Yang ini adalah yang ber-IG rendah, yaitu pemilihannya adalah menggunakan oatmeal, kemudian buahnya apel, kemudian 3/4 gelas yogurt, dan minumnya adalah 300 ml jus apel. Kalau secara kalori atau komposisi gizi itu sama, tetapi yang membedakan adalah indeks glikemiknya. Kalau yang ini adalah indeks glikemiknya 44. Nah, ini adalah beberapa bahan makanan sumber protein yang biasa digunakan, ada ikan lele, kacang hijau, tempe, telur ayam, tahu. Nah, ini adalah beberapa bahan makanan juga yang memiliki manfaat ya, karena memiliki kandungan omega 3 yang cukup tinggi, ada ikan lele, ikan salmon, kacang kedelai, dan lain sebagainya. Nah, selain dari makanan atau pengaturan makanan, juga perlu diperhatikan adalah cairan. Nah, cairan di sini memang biasanya ya diberikan, ada namanya sehari sebelum bertanding itu mengkonsumsi ekstrak cairan paling sedikit 2-3 gelas besar. 2 jam sebelum bertanding diberikan cairan ya 2-3 gelas. Dan cairan sebanyak 100-400 ml itu dikonsumsi 10-15 menit sebelum bertanding. Nah, memang kalau secara pembagian waktu biasanya makanan atau atlet itu diberikan makanan utama atau makanan lengkap itu 4 jam. Jadi 3-4 jam makanan lengkap, kemudian 2-3 jam itu diberikan snack, 1-2 jam itu diberikan makanan cair, salah satu contohnya jus buah, kemudian 30-60 menit hanya boleh mengkonsumsi cairan saja. Nah, tujuan pemberian cairan ini adalah menjaga keseimbangan cairan, mencegah cedera akibat panas tubuh yang berlebihan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dan oksigenasi otot skelet, sehingga tidak terjadi hiponatremi dan hipoglikemi, mengurangi panas badan, dan untuk memberikan kesempatan tambahan sumber energi. Pemberian cairan setengah sampai 1 liter air dingin di suhu 10 derajat ya, 20-30 sebelum bertanding, atau supaya untuk hiperhidrasi ya atau water loading ini bermanfaat ya bagi olahragawan, terutama pada saat latihan atau bertanding di cuaca atau tempat yang panas. Dengan hiperhidrasi ini harapannya dapat menurunkan heart rate dan juga suhu inti tubuh.
Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.